Ya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Saking agungnya istighfar ini, ya, dan kita bisa lakukan dimanapun kita berada. Ya, Allah gandengkan antara istighfar dengan ibadah yang paling utama. Apa ibadah yang paling utama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu hidayah, yang mana banyak di antara saudara-saudara kita jauh dari yang namanya hidayah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin sekali memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih belum mengizinkan pamannya Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut sangat kita syukuri. Ya. Mengapa? Karena Abu Thalib, orang yang membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu Nabi, mengasuh Nabi sejak kecil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih belum memberikan atau tidak memberikan beliau hidayah hingga akhir hayatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan saja la ilaha illallah. Satu kata, satu kalimat yang akan aku jadikan ini hujjah di sisi Allah. Sedangkan kita tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dengan cuma-cuma, dan ini patut kita syukuri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau rindu dengan kita. Dalam diriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wadittu law ra'aitu ikhwani." Aku berharap saat ini aku melihat ikhwanku. Aku berharap saat ini aku melihat saudara-saudaraku. Kemudian sahabat radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, "Alasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini termasuk ikhwanmu, saudaramu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum ashabi." Kalian itu adalah sahabatku. Ikhwani alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni wa lam yarawni. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ikhwanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang beriman kepadaku, akan tetapi mereka tidak melihatku. Akan tetapi mereka tidak berjumpa denganku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita. Bahkan dalam hadis yang sahih,
Rasulullah mengatakan, ana faratukum alal haud. Aku menunggu kalian di atas haud. Aku menunggu kalian di dalam di telaga. Dan banyak di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-cirinya, ya, wudunya menyala-nyala. Maksudnya kepalanya, tangannya, kakinya menyala, bercahaya. Menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga, akan tetapi dihalangi oleh para malaikat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati, itu umatku, kenapa kok dihalangi? Kemudian kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu Muhammad apa yang diperbuat mereka itu setelah meninggalmu. Mereka membuat ajaran-ajaran baru. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dengan mengatakan, syuhkan liman baddala dini. Menjauhlah bagi siapa yang mengganti agamaku. Dan ini merupakan hidayah, nikmat kita bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah aku sunnah nabimu. Kita mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Banyak di antara saudara-saudara kita berdoa dengan doa ini, akan tapi Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan. Mereka salat membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, akan tetapi mereka justru menghalangi dari jalan yang lurus ini. Wal iyadzu billah. Ya. Ini patut kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Saba, Allah mengatakan kepada keluarganya Nabi Daud, yang mana Nabi Daud alaihi salam diberikan kemewahan di dunia ini. Ya, berupa kerajaan, besi dilunakkan, Nabi Sulaiman diberikan kerajaan, bahkan bala tentaranya dari hewan dan jin, termasuk manusia juga. Allah mengatakan kepada keluarganya Nabi Daud, i'malu ala Dawud syukran. Beramallah kalian wahai keluarganya Nabi Daud alaihissalam sebagai bentuk wujud syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu merupakan ibadah. Mengapa ibadah? Karena adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan atau faidah-faidah tentang yang berkaitan dengan masalah istighfar atau keutamaan istighfar. Istighfar, ya, atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan doa yang paling agung di antara seluruh doa. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Hendaknya lisanmu selalu basah dari zikir kepada Allah azza wa jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah seseorang apabila ia mendapatkan dalam catatan amalnya di hari kiamat kelak istighfaran katsiran, berupa catatan istighfar terus menerus. Dan istighfar ini merupakan amalan yang paling mudah, ya, termasuk zikir yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun kita bisa istighfar. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya hatiku tidak akan pernah lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dalam sehari mi'ata marrah. 100 kali. Ini seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Sebagaimana dalam surat Al-Fatih, inna fatahna la fatham mubina. Sesungguhnya kami akan membukakan kepadamu suatu kemenangan yang jelas. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar dia Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Nabi SAW meninggal wafat tanpa membawa dosa sedikit pun. Kalau dikatakan Nabi SAW pernah berbuat salah, nah, Nabi SAW pernah berbuat salah. Akan tetapi ketika Nabi SAW berbuat salah, Allah tegur langsung. Ya, Allah tegur langsung sehingga Nabi SAW terbebas dari kesalahan tersebut. Ya, di antaranya kesalahan Nabi SAW, beliau memintakan ampun kepada Allah untuk ibunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur dengan turunnya ayat tentang larangan memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Ya, dan banyak lagi, dan ada beberapa. Ya, yang enggak terlalu banyak, enggak banyak, cuman ada beberapa Nabi SAW melakukan kesalahan, akan tapi Allah tegur langsung. Ya, Allah tegur langsung. Berbeda dengan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, Allah tidak langsung menegur kita. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala membuat kita istidraj, menjadikan kita istidraj. Yaitu diulur, semakin kesalahannya banyak, ditambah lagi. Kita melakukan kesalahan, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi rezeki kita lancar terus. Akan tetapi kehidupan kita enak terus. Ya. Bisa jadi ini adalah istidraj. Ya, sebagaimana kita ketika jatuh dari tangga pertama, mungkin jatuhnya hanya bendul saja atau keselio sedikit. Tapi kalau kita sudah jatuhnya di tangga yang paling tinggi, bisa jadi sudah retak kepala kita. Itu adalah istidraj. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan kita tidak sadar kalau kita ini sering berbuat dosa. Ya. Kalau orang zaman dahulu berbuat dosa ketika mereka keluar rumah. Ketika di dalam rumah, mereka minim sekali berbuat dosa. Sedangkan kita saat ini, dosanya Masya Allah, baik di luar maupun di dalam. Bahkan justru di dalam rumah dosanya lebih besar daripada di luar rumah. Ya, kita buka HP saja. Kita ingin mendengarkan kajian. Tiba-tiba ada iklan, perempuan-perempuan berjoget ria. Ya, dan kita menelengi, Masya Allah. Harusnya subhanallah ditutup. Masya Allah ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini perbuatan dosa. Atau kita mendengarkan musik yang kita tidak sadari bahwa itu adalah perbuatan dosa. Dan ini pentingnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa ini. Ya. Bukan hanya itu. Ya. Istighfar. Saking pentingnya istighfar ini, ma'asyiral muslimin. Ya. Hampir di setiap perbuatan-perbuatan kita yang berbau ibadah, ya, Allah Subhanahu wa taala mencantumkan istighfar ini di dalamnya. Bahkan bukan hanya ibadah, ketika kita sehabis buang hajat, ya, di kamar mandi, ketika kita keluar kamar mandi, apa yang kita ucapkan? Ghufranaka. Ya, aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Ya, kata para ulama, ya, hikmahnya adalah mengapa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ini sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Mengapa? Karena Allah telah mengeluarkan kotoran-kotoran dari tubuh kita. Sedangkan beristighfar adalah Allah akan mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam hati kita. Ya, ketika kita habis buang hajat, keluarlah kotoran dari perut kita. Ketika kita mengucapkan ghufranaka, ya, aku meminta ampun kepadamu ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kotoran dari hati kita, yaitu kotoran dosa. Ya, Masya Allah hikmahnya. Ya. Di antara
keutamaan istighfar atau hal yang menekankan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beristighfar bukan hanya saat ketika kita melakukan dosa. Akan tetapi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita sholat, setelah kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita disunnahkan untuk membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Mengapa? Karena kita tidak bisa memenuhi ibadah sesuai yang apa Allah Subhanahu wa taala harapkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita beribadah khusyuk kepadanya? Allah Subhanahu wa taala beribadah, berharap ya kepada hambanya agar kita ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam yakun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau tidak mampu melakukan itu, ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Akan tapi ketika kita takbir Allahu Akbar, sudah pikiran kemana-mana. Ya, pikiran kemana-mana. Baik pikiran itu yang berkaitan dengan rumah tangga, atau dengan bisnis kita, atau dengan kelucuan anak kita, atau dengan PR misalkan bagi yang sekolah. Atau banyak permasalahan-permasalahan ketika kita sholat, justru kita mengingatnya. Padahal sholat, ya, Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah kalian ampunan kepada Allah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun, sungguh besar, berat, illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, kita dituntut untuk khusyuk. Akan tetapi ketika kita salat sulit sekali untuk khusyuk. Ya, makanya kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Karena apa? Aku tidak bisa ya beribadah kepadamu sesuai apa yang engkau harapkan. Ya. Bahkan salah satu orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Az-Zariyat, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa mereka? Salah satunya mereka adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu ya sedikit tidurnya di ya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya di malam hari. Maksudnya apa? Mereka melakukan salat malam. Ya, tidur sebentar, kemudian mereka salat malam. Ya. Sedangkan salat malam ini ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal faridah qiyamul lail, salatul lail. Ya, sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini ketika orang-orang yang kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang masuk ke dalam surga tersebut ketika mereka melakukan salat malam, ya, wabil asharihum yastaghfirun, akan tetapi mereka di waktu sahur senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Mengapa beristighfar? Bukankah mereka telah melakukan amal ibadah yang sangat mulia, akan tetapi mereka tutup amal ibadah tersebut dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Walaupun di malam hari ketika kita sholat masih ada saja yang terbayang. Ya. Masih ada saja yang terbayang. Karena iblis telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala innaka minal munzirin." Sesungguhnya engkau iblis akan aku hidupkan sampai hari kiamat nanti. Ya. Justru iblis mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aq'udannahum siratakal mustaqim. Ya Allah, demi kemuliaanmu, ya, sungguh aku akan sesatkan hamba-hambamu, keturunan Adam maksudnya, dari jalanmu yang lurus.
Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda hambamu tersebut dari arah depan. Enggak bisa dari arah belakang. Enggak bisa dari arah samping. Enggak bisa dari arah kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati mereka. Hamba-hambamu itu kebanyakan dari mereka termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, ya, ketika Allah mengatakan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannat." Ya, maukah kamu aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena ayat ini sebelumnya membicarakan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, min dzalikum dari kenikmatan dunia tersebut. Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim. Akan tapi ini bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah sebutkan ciri-cirinya. Setelah itu Allah mengatakan as-sabirin, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang bersabar, orang yang taat kepada Allah, orang yang gemar berinfak, ya, dan orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Karena waktu sahur ini ma'asyiral muslimin, Allah memanggil kita. Hendaklah kita minimal ketika kita tidak bisa sholat malam, ketika ngelilir kita istighfar. Atau kita berdoa. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, jangan dibayangkan langit dunia itu langit, ya. Kita kan bayangannya itu kan siang dan malam di bumi itu karena apa? Matahari di tengah, bumi di sini. Sedangkan langit dunia itu meliputi seluruh galaksi. Nah, seluruh galaksi, bukan hanya yang ada di sini. Meliputi seluruh galaksi. Ya, bukankah kita lihat tata surya? Ya, galaksi itu terbagi menjadi berbagai macam galaksi. Kan banyak. Ya, kita hanya setitik saja. Allah turun ke langit dunia. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah wa hal min sa'ilin fa'utiya su'lahu. Apakah ada dari hambaku yang saat ini meminta ampun kepadaku, fa'aghfirullah, aku akan ampuni. Wa hal min sa'ilin fa'utiya su'lahu. Dan apakah ada dari hambaku yang berdoa kepadaku, maka akan aku beri. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini orang yang gemar qiyamul lail masih menutup dengan apa? Istighfar. Nah. Begitu pula ketika orang berhaji, ketika orang setelah melakukan ibadah haji wukuf di Arafah, ya, Allah mengatakan tsumma afidu min haitsu afadun nas. Ketika orang-orang itu hendak meninggalkan padang Arafah setelah wukuf, Allah memerintahkan apa? Wastaghfirullah innallaha ghafurun. Mohonlah ampun kepada Allah. Ya, hampir setiap ibadah Allah tutup dengan istighfar. Ya. Bahkan dakwahnya Nabi SAW, beliau beribadah, berdakwah kepada Allah selama 23 tahun dengan sengsaranya. Ya. Beliau perang karena Allah, beliau ibadah karena Allah, beliau berdakwah karena Allah selama 23 tahun. Ketika telah kemenangan diberikan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin, Allah mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah kepadamu dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ini dakwahnya Nabi sukses. Ya, mendapatkan pahala yang sangat banyak, ibadahnya sukses Nabi SAW. Kemudian Allah perintahkan apa? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika Nabi SAW setelah turun ayat ini setelah Fathu Makkah diturunkan. Setelah turun ayat ini, yang sebelumnya Nabi SAW ketika rukuk dan sujud membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la,
Kemudian Nabi SAW membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli 3 kali. Ya, maha suci engkau wahai Tuhan kami. Segala puji bagimu, ya Allah ampuni aku. Ya, di akhir hidupnya Nabi setiap rukuk dan sujud Nabi SAW membaca doa ini. Ya. Dan Syekhul Islam, ya, bahkan salat, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan salat dari dimulai dari takbiratul ihram sampai salam itu hampir setiap gerakan dan setiap bacaan ada istighfarnya. Contoh ketika Allahu Akbar, kemudian kita baca istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan, ya, antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa. Ini maksudnya apa? Meminta ampun kepada Allah untuk dibersihkan dari dosa-dosa dan seterusnya. Ya. Kemudian ketika kita, ya, rukuk, kita membaca tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, Allahumma gfirli. Kemudian ketika sujud membaca doa yang sama. Ketika duduk di antara dua sujud kita baca apa? Rabbi gfirli atau Rabbi gfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Ya, kita meminta ampun. Ya. Ketika kita tahiyat, setelah tahiyat, ya, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Salah satu doa setelah tahiyat innaka hamidum majid. Setelah kita meminta doa 4 tadi, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar doa, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, apa yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang saya lakukan secara diam-diam atau yang saya lakukan secara terang-terangan. Ya, Nabi SAW mengajarkan doa di setiap sholat untuk istighfar. Ya. Untuk istighfar. Ya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Saking agungnya istighfar ini. Ya. Dan kita bisa lakukan dimanapun kita berada. Ya. Allah gandengkan antara istighfar dengan ibadah yang paling utama. Apa ibadah yang paling utama? Apa? Ibadah yang paling utama adalah tauhid. Mentauhidkan Allah. Ya. Mentauhidkan Allah adalah ibadah paling utama. Dan maksiat yang paling besar apa? Kesyirikan. Lawannya dari tauhid tersebut. Allah mengatakan dalam surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah Muhammad, ya, fa'lam, ilmuilah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? Wastaghfir li dzambika. Dan mintalah ampun karena doa untuk dosa-dosamu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun, wastaghfir li dzambika walil mu'minina walil muslimina wal muslimat. Walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun terhadap dosa-dosamu dan dosa-dosanya orang-orang mukmin yang laki-laki dan perempuan. Tapi sebelumnya apa? Syahadat. Ya, Allah gandengkan antara istighfar dengan tauhid. Ini menunjukkan keagungan istighfar. Ya. Dan saking agungnya istighfar ini untuk kaum mukminin, malaikat pemikul arsy, ya, ada malaikat pemikul arsy. Berapa jumlahnya? Berapa? Wa humilatil gimana? Berapa? 8. Ya, 8. Dalam surat Al-Ahqaf. Sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, awalnya lupa. Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah." Dan yang memikul arsy Rabbmu, ya, di atasnya pada hari itu adalah tsamaniyah, ada 8 malaikat. Ya, bahkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaikat pemikul arsy adalah malaikat yang paling besar. Ya. Antara jarak telinga dengan pundaknya berapa tahun? Perjalanan 70 tahun atau 70.000 tahun? 70 tahun. Nah,
sab'ina kharifan. Ya, 70 musim, 70 tahun. Ya, perjalanan 70 tahun untuk mencapai sini sampai sini. Ya, sangat besar. Ya, malaikat-malaikat ini mendoakan, Mbak. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahum. Ya, adapun orang-orang yang malaikat-malaikat yang memikul arsy dan yang di sekitarnya, ya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka memintakan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Wahai Rabb kami, sungguh luas rahmatmu, faghfir, maka ampunilah, lilladzina tabu, terhadap orang-orang yang bertobat kepadamu, wattaba'u sabilak, dan yang mengikuti jalanmu. Jalannya Allah, jalannya siapa? Jalannya Nabi SAW. Allah mengatakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Ya, jalannya Allah maksudnya apa? Jalannya Nabi SAW. Ya, dengan kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka kita mendapatkan doanya para malaikat. Doa ampunan maksudnya. Kita didoakan. Ya, kita aja berharap doa kita didoakan oleh orang yang saleh. Ya, agar misalkan kita rezekinya dilancarkan, agar diberikan anak-anak yang saleh. Ya, agar diterangkan hati kita. Bagaimana kalau yang memintakan doa ini adalah malaikat? Tentu lebih-lebih peluang dikabulkannya lebih banyak. Ya, bukan hanya itu. Ya, waqihim adzabal jahim. Dan jauhkan mereka, ya, orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dari adab neraka jahim. Bukan hanya itu. Ya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Wahai Rabb kami, masukkan mereka itu ke dalam surga Aden yang telah kau janjikan kepada mereka. Wa man shalaha min abaihim, dan masukkan pula bapak-bapak mereka. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Mengapa? Karena dengan sebab kita mengikuti sunnah Nabi SAW, orang tua kita mendapatkan doanya malah malaikat tadi. Ya, wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, masukkanlah mereka ke dalam surga, ya, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-anaknya. Innaka antal azizul hakim. Doanya malaikat, Pak. Ya, Masya Allah. Sudah Mas Azan? Nah, ya. Sudah? Azan dulu? Tayyib. Nah. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin, wa la rufi'a bala'un illa bi taubatin." Tidaklah datang suatu musibah itu atau bencana kecuali disebabkan karena dosa. Wa la rufi'a bala'un, dan tidaklah diangkat bala tersebut atau bencana tersebut illa bi taubah, kecuali dengan taubat. Ya, kecuali dengan taubat. Nah, jadi ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya bermanfaat bagi akhirat kita, akan tetapi bagi dunia kita. Insyaallah azan dulu. Tafadhal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala mabad. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu keutamaan istighfar. Ya, keutamaan istighfar. Ya, Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Innal mas'alata la tughlaqa 'alayya." Sesungguhnya pernah ada satu masalah yang mana tertutup dariku. Maksudnya beliau tidak bisa memberi solusi. Beliau tidak bisa memberikan fatwa. Ya. Fa astaghfirullah alfa marrah au aktsar au aqal. Maka aku beristighfar kepada Allah, ya, 1000 kali, atau kadang lebih, atau kadang kurang dari itu.
fayaftahuhallahu istighfara fayaftahuhallahu alayya. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan masalah tersebut dariku. Wa inna min asbabi rahatil bal istighfar dzil jalal. Beliau mengatakan bahwasanya termasuk sebab hilangnya kegelisahan atau hilangnya kesulitan adalah dengan beristighfar kepada Dzil Jalal. Ya, siapa Dzil Jalal? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memiliki anak yang mana subhanallah bandelnya Masya Allah, atau diajari gak iso-iso, perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Ya, perbanyak doa untuk anak tersebut dan perbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya. Ya, perbanyak istighfar. Atau ketika kita memahami sesuatu kok enggak faham-faham. Ya. Di bolan Bali ini enggak faham-faham, terutama yang masih sekolah. Perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Ya. Ini pernah kita coba, kita sering lakukan ketika di kelas dulu awal-awal. Ya, bahkan kepada putra kami, waktu masih kecil, di saat beliau menghafal juz-juz awal, juz 30, ya ketika dia kesulitan mengucapkan, ya, ayo nak coba istighfar 10 kali. Ya, istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai 10 kali. Diucapkan lagi masih belum, tambah lagi istighfarnya. Sampai dia malas, masa istighfar terus, tidak apa-apa, Allah semoga Allah bukakan. Ketika istighfar terus, Allah Subhanahu wa taala bukakan. Ya, Allah mudahkan. Ya, terkadang ya ada orang yang membaca tersilat lidah. Ya, seperti saya punya teman, dia tidak bisa mengucapkan marinir. Dia tidak bisa mengucapkan marinir sampai sekarang. Ya, kalau cepat ya bisa manirir. Manirir, marinir. Ya, marinir bisa. Tapi kalau marinir, manirir tetap ya. Sulit. Nah, seperti ini maksud saya. Ketika hafalan, ya, dia misalkan qala la taqtasimu. Ya, dia baca qala la taqtasimu. Qala la tetap terus sulit. Istighfar, ya. Coba dibaca 10 kali istighfar sambil kita bercanda. Ya, maksudnya sambil kita ngomongin sama anak itu sambil bercanda, sambil senyum gitu, biar dia tidak jenuh gitu. Ya, dengan izin Allah, Allah bukakan, Allah mudahkan. Ya, perbanyak istighfar. Jangan ketika nggak bisa kita malah drop dia, kita marahi dia, gitu kan? Ngene gak iso nak, ya. Gini aja nggak bisa. Wah, masya Allah. Dia itu mau belajar itu kita sudah beruntung, Pak. Ya, dia mau belajar itu sudah beruntung kita itu. Kita sudah bersyukur. Nggak bisa, memang nggak bisa. Gimana lagi? Memang Allah belum kasih taufik untuk bisa. Tapi kita justru marahi, kita bentak. Akhirnya justru benar pasti nggak bisa nantinya. Ya, pasti nggak bisa. Dan akhirnya anak tersebut, ya, ketika ditanya, misalkan 10 dikurangi 4 berapa? Sebenarnya dia tahu cara ngitungnya. Hitung bisa, tapi dia takut untuk mengucapkan jawaban tersebut. Kenapa? Kalau salah nanti dibentak oleh bapaknya, oleh ibunya. Ya. Hindari perbuatan seperti itu. Nah, dan istighfar ini ma'asyiral muslimin. Ya, di dunia sebagaimana dalam hadis dalam ayat surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Telah aku katakan kepada mereka, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Ya, innahu kana ghaffara. Sungguhnya mereka dia itu Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka kalian akan diturunkan hujan yang deras, yaitu hujan yang sifatnya hujan rahmat. Ya, tetapi mereka nggak mau beristighfar, nggak mau beriman kepada Nabi Nuh, diturunkan hujan, tapi hujannya hujan apa? Hujan laknat atau hujan musibah yang membinasakan. Ya, oleh karena kita ketika turun hujan disunahkan membaca doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan ini dengan hujan yang penuh manfaat. Ya. Bukan hanya itu, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Maka dia Allah akan memperbanyak hartamu dan anak-anakmu.
Ya, bagi orang yang misalkan hartanya kurang, ya perbanyak istighfar, atau masih belum diberi keturunan, perbanyak istighfar, atau keturunannya masih satu, ya, dan ingin menambahnya, perbanyak istighfar. Ya, datang seorang bertanya kepada Hasanul Basri atau Fudail bin Iyad, ya saya lupa, seorang tabi'in. Setiap dia bertanya, saya punya masalah ini, saya punya masalah ini, saya punya masalah ini, selalu jawabannya alaika bil istighfar, hendaklah kalian beristighfar. Ditanya sama muridnya, wahai imam, engkau setiap ada permasalahan, orang datang kepadamu, mengapa engkau suruh hendaklah kamu perbanyak istighfar, hendaklah kamu perbanyak istighfar? Ya, apakah nggak ada jawaban lain gitu katanya. Kemudian Hasanul Basri mengatakan, apakah kamu tidak pernah membaca surat Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, ya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan seterusnya. Kemudian murid tersebut baru faham, baru ngeh kalau tafsiran ayat itu seperti ini. Ya. Dan istighfar selain mendatangkan manfaat di dunia, juga mendatangkan manfaat di akhirat. Sebagaimana tadi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang itu akan diangkat derajatnya di surga. Fayaqulu anna li hadza. Dari mana aku dapatkan surga kok bisa tinggi sekali ini? Fayuqal, dikatakan kepada orang tersebut, bistighfari waladika lak. Dengan istighfarnya anakmu untukmu. Ini bagi kita kalau ingin mencinta kepada orang tua kita, perbanyak kita memintakan ampun untuk orang tua kita. Ya, perbanyak kita memintakan ampun untuk orang tua kita. Ya, karena ini termasuk berbakti kepadanya. Nah, hadza wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua, kemudian kita tutup. Daripada kita menganggurkan, kita dikirnya istighfar, tapi di lain sisi kan kita juga harus fokus ke jalan. Jadi istighfar kita ini kan cuma sekedar dicat gitu, nggak apa-apa. Taib. Nah, tidak masalah ya, ketika kita naik motor, kita beristighfar, kita harus fokus ya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak menghadirkan hati, ya, itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang afdalnya harus menghadirkan hati. Ya. Akan tetapi ketika kita beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak sampai kita hilang fokus. Enggak sampai kita hilang fokus. Ya. Kalau kita punya hafalan misalkan, kita punya hafalan Al-Qur'an setidaknya 1 juz saja. Ya, ketika kita di jalan, ya, kita di jalan naik motornya, saya amma yatasaaluna 'anil naba'il adzim, itu kita tetap aja ngalir saja. Juga enggak pernah, alhamdulillah, biidznillah ya. Biidznillah saya enggak pernah nabrak gara-gara saya murojaah di jalan. Ya, naik motor enggak pernah, biidznillah. Jangan sampai. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Insyaallah enggak menghilangkan fokus, cuma seperti antum di jalan ngobrol sama istri antum. Apa menghilangkan fokus? Enggak. Ya, antum tetap di jalan, ya, ya Dik, kan gitu biasanya. Nah, ya, bahkan antum marah sama istri di jalan enggak tetap fokus juga. Nah, tidak masalah insyaallah. Allah a'lam. Nah, yang pertama yaitu bahwasanya orang yang bertakwa adalah sedikit tidurnya digunakan untuk salat malam. Namun ada seorang yang sedikit tidurnya karena tuntutan pekerjaan dan beliau selalu mendengar murattal. Apakah hal ini termasuk? Tayyib, saya tanya, ya. Ketika itu adalah tuntutan pekerjaan dan itu adalah mencari nafkah. Ya, mencari nafkah adalah kewajiban. Sedangkan salat malam adalah sunnah. Sekarang saya tanya, kewajiban dan sunnah lebih utama mana? Wajib. Bahkan ketika seseorang memiliki di kantor, ya, dia dalam waktu pagi misalkan, ya, dan itu jam kerja, lebih utama mana dia menyelesaikan pekerjaannya atau salat duha?
lebih utama menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa? Itu adalah amanah yang diberikan kepada kita. Ya, dengan amanah ini ya Allah kita mendapatkan uang. Dari uang tersebut kita bisa menghidupi keluarga kita. Ya, akan tetapi apabila tidak berbenturan antara amanah tersebut dengan kita salat, maka tidak mengapa. Yang misalkan seperti mengajar. Ya, kita mengajar. Ya, silakan tulis ini ya, nanti saya tak salat dulu. Lebih utama mana? Dia diam sambil mengawasi anak-anak. Lebih utama mengawasi anak-anak. Mengapa? Karena mengawasi amanah adalah amanah yang diberikan oleh ya orang yang memberikan amanah itu kepada kita. Nah, jadi termasuk, Pak. Termasuk karena itu adalah wajib, bahkan pahalanya lebih besar. Ya. Justru kalau antum malah salat malam, antum menggunakan waktu salat malam yang banyak, kemudian antum meninggalkan pekerjaan, justru antum khianat kepada yang membayar antum. Kan gitu. Nah, sedangkan khianat dosa atau tidak? Dosa. Allah a'lam. Dan selain zikir pagi sore, apakah perlu istighfar kita hitung? Tidak perlu. Istighfar tidak perlu kita hitung, ya. Kita tidak perlu kita hitung selain pada waktu yang memang ditentukan untuk dihitung. Ya, seperti kita membaca subhanallah, subhanallah. Kita hitung pada waktu setelah sholat. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah menentukan jumlahnya. Berapa? 33 kali. Tapi selain itu, kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman. Ya, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat lebih dicintai Allah, dicintai oleh Ar-Rahman Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah, ya, wa bihamdi dengan segala pujiannya dan seterusnya. Ya. Nah, itu kita enggak perlu menghitung. Nah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi mengatakan, saya beristighfar kurang 1000 kali, kadang lebih, kadang kurang. Ini adalah tidak tetap, beliau tidak mengkhususkan angka. Ya, kadang pokoknya intinya dikira-kira seperti itu. Allah a'lam. Nah, sampun ji. Ji. Nah, kalau kita di hari tertentu ya ada ibadah seperti ini. Saya tanya, subhanallah wa bihamdi 100 kali itu dalam hadis, maka orang yang membaca itu 100 kali dalam sehari maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya kan? Dan lebih utama mana? Dengan istighfar. Jadi perbuatan tersebut sebenarnya ketika kita bisa lakukan ya berbarengan, ya tidak bertentangan, maka kita tidak perlu kita pertentangkan. Seperti pertanyaan, lebih utama mana Ustaz? Belajar bahasa Arab atau belajar Al-Quran? Dua-duanya, ya. Selagi tidak bertentangan tidak perlu dibenturkan. Nah, lebih utama mana? Bersolawat atau beristighfar? Selagi tidak bertentangan tidak perlu dibenturkan. Ini kita solawat seperti jenengan, ya. Lebih utama mana? Membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab fikih atau membaca hadis-hadis Nabi? Kalau kita benturkan, maka nggak ada orang yang membaca hadis, nggak ada orang yang belajar fikih. Mengapa? Karena lebih utama Al-Quran, kan gitu. Karena kita benturkan. Kalau kita tidak benturkan, ya kita tidak benturkan ini, maka kita bisa bisa dapat semuanya. Seperti antum di sekolah ada pelajaran agama, ada pelajaran ya matematika dan yang lainnya. Jadi kita nggak perlu benturkan. Jadi misalkan antum bersolat Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa. Ketika sudah merasa cukup, kita istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian selawat lagi Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak masalah. Ya, selagi kita bisa lakukan kedua-duanya, maka tidak perlu kita benturkan. Allahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.